Bab 1031 baik Cedric maupun Beatrice mendesah saat polisi membawa Anya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih karena cucu perempuan yang mereka cintai dan manjakan selama bertahun-tahun telah jatuh begitu jauh hingga di penjara. Namun, mereka juga tahu Anya bukan anak kecil lagi, jadi ia harus menanggung akibat perbuatannya. Lukas juga merasa bimbang karena Anya dibawa pergi, tetapi kali ini ia sudah bertindak terlalu jauh. Ia menoleh ke arah Corinne. Meskipun lega melihat Corinne masih hidup, hatinya terasa sakit melihat kepala Corinne yang diperban. Ia tak kuasa menahan diri untuk memeluk Corinne erat-erat. Syukurlah kau masih hidup. Corinne, aku hampir mati ketakutan saat mendengar kabar itu. Corinne tidak melawan. Ia tidak membenci Lukas sebanyak sebelumnya. Tetapi ia juga tidak menerimanya sepenuhnya. Ia hanya berdiri diam, menahan pelukan itu. Kecuali luka di kepalanya, dia baik-baik saja. Sejak hampir tertabrak mobil 3 hari yang lalu, dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri karena ada kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi lagi. Oleh karena itu, ia menjahit lapisan busa spons yang elastis di bagian bawah celananya sebagai lapisan pelindung ekstra bagi bayi di dalam perutnya. Hal ini akan sangat mengurangi dampak eksternal yang dapat mengenai bayi. Luka di kepalanya tidak terlalu serius hingga menyebabkan kerusakan otak, juga tidak terlalu ringan sehingga tidak memerlukan perawatan medis. Sedangkan untuk bayinya, ia memang sempat bergerak-gerak setelah kecelakaan, tetapi ia yakin kondisinya akan membaik setelah ia beristirahat dengan cukup. Di ruang operasi, dia meminta dokter untuk memberitahu semua orang yang menunggu di luar bahwa operasinya telah gagal sehingga dia bisa mengungkap Anya sebagai wanita licik yang sebenarnya. Corinne ingin mengakhiri perseteruan itu untuk selamanya. Ia ingin mengungkap Anya saat Anya masih hamil muda agar ia tidak perlu repot-repot berurusan dengannya lagi nanti. Francine tidak tahu kalau Lukas dan Corinne adalah saudara kandung, jadi dia menghampiri mereka sambil mengerutkan kening, mendorongnya, dan menarik Corinne ke sisinya. "Hei, jangan sentuh adik iparku," katanya dengan marah. "Dia sudah menikah sekarang, jadi hormatilah dia sedikit, ya, sekalipun kau tertarik padanya. Kau sudah kehilangan kesempatanmu sejak dia menikah dengan kakakku." Lukas hanya menatap Francine dengan cemberut dan tidak mengatakan apapun. Cedric dan Beatrice saling berpandangan. Mereka menyadari sejak awal bahwa Lukas memperlakukan Corinne berbeda dari sebelumnya. Francine berdiri dengan tangan terikat, ia hendak melanjutkan mengumpat keluarga Rivera ketika Corinne menyeretnya keluar ruangan. "Corinne, apa yang kau lakukan? Aku belum selesai mengumpatnya. Kakaknya lah yang menyebabkan kau tertabrak mobil. Belum lagi, nenek hampir kena serangan jantung gara-gara itu. Aku akan membuat seluruh keluarga Rivera membayar karena telah menyakitimu dan nenek." Corinne meliriknya dengan nada memperingatkan, "Hentikan, Francine. Lebih penting bagi kita untuk memberitahu nenek bahwa aku baik-baik saja. Tuhan tahu dia pasti sangat terkejut sekarang." Francine cemberut, "Jadi, kau tahu betul betapa terkejutnya dia karena kau. Bagaimana mungkin kau tidak memberitahu kami rencanamu? Apa kau kenal Jeremy hampir?" Francine tiba-tiba berhenti berbicara saat dia melihat Jeremy di koridor segera setelah dia keluar ruangan. Dia setengah bersandar ke dinding dengan kedua tangan dimasukkan ke saku. Bab 1032 Jeremy menatap Francine dengan mata setengah menyipit dan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Francine telah melihat Jeremy hancur setelah menerima kabar kematian Corinne, jadi ia tahu betapa pentingnya Corinne bagi Jeremy. Ia juga mengerti Jeremy pasti merasakan berbagai macam emosi, jadi sebaiknya ia memberi mereka ruang. Corinne menghampirinya. "Hei, Tuan," baru ketika ia mendekat, ia menyadari Jeremy sedang memegang sebatang rokok yang belum dinyalakan di antara jari-jarinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi rasanya sudah lama Jeremy tidak merokok. Jeremy membuang rokok yang belum dinyalakan ke tempat sampah tak jauh dari situ sebelum melepas jaketnya dan menyampirkannya di bahu Corinne. Setelah itu, ia berbalik tanpa suara dan pergi. Corinne mengerutkan kening dan mengikutinya. Sekeras apapun Francine terkadang, bahkan ia bisa merasakan ada yang aneh dari cara kakak dan adik iparnya berinteraksi. Karena tidak berani berjalan terlalu dekat, ia menunggu hingga mereka berjarak beberapa meter sebelum diam-diam mengikuti mereka. Sepanjang jalan, baik Jeremy maupun Corinne tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, kembali ke kamar mayat,
Edmund memberikan kruknya kepada Lukas ketika melihat semuanya sudah beres. Tuan Lukas, dokter memberi perintah tegas untuk tidak menekan kaki Anda yang cedera. Lukas tidak berkata apa-apa, ia menerima kruk itu dengan tenang dan meletakkannya di bawah lengannya. Cedric dan Beatrice mulai panik ketika mereka melihat itu. Ada apa, Lukas, ada apa dengan kakimu? Tanya Beatrice. Ini hanya cedera ringan, Nek, istirahat yang cukup bisa menyembuhkan. Jangan khawatir, jawab Lukas lembut. Bagaimana mungkin Beatrice tidak khawatir? Kenapa harus pakai kruk kalau cuma cedera ringan? Tanyanya. Setelah memikirkannya, ia tahu cucunya tak akan pernah mengatakan yang sebenarnya karena tak ingin membuatnya khawatir. Karena itu, ia menoleh ke Edmund. Edmund, ceritakan padaku apa yang terjadi pada kaki Lukas saat ini. Tahu Lukas akan membunuhnya jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada Beatrice. Ia hanya berkata, Tuan Lukas benar, ini hanya luka ringan. Tenang saja, aku akan merawatnya sampai dia pulih sepenuhnya. Beatrice tak akan berhenti sampai ia mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Aku tidak bertanya bagaimana lukanya. Aku bertanya bagaimana dia bisa terluka. Aku melihatnya tumbuh dewasa, jadi aku tahu mustahil baginya untuk jatuh sendiri. Baiklah, Edmund menatap Lukas untuk meminta instruksi tentang apa yang harus dikatakan. Lukas mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya, sehingga dia tidak menyadari Edmund sedang menatapnya. Beatrice tahu Edmund tidak akan pernah berani mengatakan yang sebenarnya padanya saat Lukas ada di ruangan itu, jadi dia meminta Lukas untuk mengambil obat tekanan darah Cedric dari mobil sebagai cara untuk memancingnya pergi. Karena pikirannya sedang kacau, Lukas tidak terlalu memikirkan permintaan Beatrice, ia hanya mengangguk dan keluar untuk mengambil obat. Bab 1033 Edmund hendak mengikuti Lukas keluar, tetapi Beatrice menarik lengannya untuk menghentikannya. Tetaplah di sini bersama kami, Edmund. Aku rasa tidak, kata Edmund canggung. Pada saat itu, yang bisa Lukas pikirkan hanyalah kondisi Corin, jadi dia tidak menyadari Edmund tidak mengikutinya keluar. Begitu Lukas sudah tak terdengar lagi, Beatrice bertanya, Edmund, katakan yang sebenarnya sekarang, bagaimana Lukas bisa melukai kakinya, apakah serius? Edmund tidak ingin Beatrice khawatir dengan meninggalkannya di sana. Meskipun ruangan yang mereka tempati bukanlah kamar mayat sungguhan, melainkan ruangan yang dirancang rumah sakit agar menyerupai kamar mayat, ruangan itu telah terbengkalai selama bertahun-tahun, jadi ruangan itu cukup lembab dan gelap. Itu bukan tempat terbaik untuk meninggalkan dua orang lanjut usia dengan kesehatan yang lemah. Nyonya, cedera Tuan Lukas tidak terlalu serius. Dia hanya perlu istirahat, dan kondisinya akan pulih seperti baru. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang menganggap remeh kesehatannya. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Jangan memutar balik, Edmund. Aku tanya bagaimana Lukas bisa cedera kaki, kata Beatrice tegas. Tak perlu diragukan lagi, Lukas akan membunuhnya jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada Beatrice. Namun, ia tak bisa begitu saja pergi begitu saja dan meninggalkan mereka di sana. Nyonya, bagaimana kalau kita bicara di luar? Saya merasa tempat ini punya energi buruk, dan saya khawatir Anda dan Tuan Cedric akan jatuh sakit jika kalian berdua tinggal di sini lebih lama lagi, kata Edmund, sengaja mengalihkan pembicaraan. Tidak. Kami tidak percaya omong kosong seperti itu, katakan sekarang juga apa yang terjadi pada kaki Lukas, kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kau melakukannya. Tak punya pilihan lain, Edmund memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, Bu, akan saya ceritakan apa yang terjadi. Nona Rosie mengatur tabrak lari lain terhadap Corin sebelum ini. 3 hari yang lalu, ketika Tuan Lukas pergi mengantar Nona Corin setelah beliau meninggalkan rumah kami. Sebuah mobil datang entah dari mana, ingin menabrak Nona Corin. Tuan Lukas langsung melompat keluar untuk menyelamatkan Nona Corin. Tetapi beliau sendiri terluka. Beliau melarang saya menceritakan apa yang terjadi karena khawatir Anda akan menyalahkan Nona Corin. Jadi, saya akan sangat menghargai jika kalian berdua berpura-pura tidak pernah mendengar apa yang terjadi dari saya. Cedric dan Beatrice bertukar pandang. Mereka berdua merasa ada yang janggal dalam semua ini. Tapi kenapa Lukas begitu peduli pada Corin? Satu-satunya cewek yang pernah kulihat dia bersikap baik padanya hanyalah Anya. Jangan bilang dia benar-benar berpikir untuk merebut Corin dari Jeremy, kata Beatrice.
Sebesar apapun rasa sayang kita pada Corin, aku tak akan pernah mengizinkannya melakukan hal memalukan seperti merebut istri orang. Tapi aku yakin Lukas bukan tipe orang yang mengorbankan prinsipnya demi seorang gadis. Katakan padaku, Edmund, kenapa Lukas begitu peduli pada Corin sampai-sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya? Kalau tidak salah, dulu dia tidak pernah merasa seperti ini padanya. Edmund bingung harus menjawab Beatrice dan Cedric karena Lukas bilang Corin tidak ingin siapapun tahu identitas aslinya. Kalau aku kasih tahu alasan sebenarnya, Nona Corin bakal marah sama Tuan Lukas, dan Tuan Lukas bakal marah sama aku. Edmund, kenapa diam saja? Jawab pertanyaannya, teriak Cedric, menyadari segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Bab 1034 Edmund belum pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya. Pak, ini karena... Cedric memelototinya, sebaiknya kau jangan pura-pura bodoh dan katakan yang sebenarnya. Akan ada hukuman berat jika aku menemukan kebohongan dalam kata-katamu. Aku tak bisa merahasiakannya lagi. Cepat atau lambat mereka akan tahu, pikir Edmund. Ia mendesah tak berdaya dan berkata, itu karena Nona Corin. Itu karena dia penyelamatmu, kakek, kita berutang banyak padanya. Lukas menimpali tepat waktu. Cedric dan Beatrice berbalik ke arah pintu dan melihat Lukas terlatih-tatih masuk kembali dengan bantuan kruknya. Edmund menghela napas lega. Menghadapi tekanan Cedric yang luar biasa, ia hampir membocorkan rahasia Corin. Lukas terlatih-tatih menghampiri Cedric dan memberinya sebotol obat. Ini obat tekanan darah yang kakek minta. Baik Cedric maupun Beatrice terdiam. Bagaimana dia bisa kembali secepat itu? Lukas sebenarnya tidak mendapatkan obatnya sendiri. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba menyadari Beatrice sengaja mengusirnya. Jadi ia memanggil sopirnya untuk mengantarkan obat itu. Cedric menerima botol obat itu dan menatap Lukas dengan penuh selidik. Katakan yang sebenarnya, Lukas, apakah Corin? Lukas tahu apa yang ingin ditanyakan Cedric, jadi dia menyela. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Kakek, Nek, Corin anak yang baik. Dia pernah menyelamatkan hidup kakek, jadi aku hanya membalas budinya. Kalian berdua pasti lelah sekarang. Jadi kenapa tidak pulang saja dulu? Setelah itu, ia setengah berbalik ke arah Edmund dan memerintahkan, Edmund, antar kakek dan nenek ke mobil, lalu kembali lagi nanti, aku masih ada urusan yang perlu kau kerjakan. Ya, Tuan Lukas, kata Edmund sambil mengangguk. Mata Beatrice menjadi gelap, ia tahu betapa keras kepala cucunya, jadi ia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah itu untuk sementara waktu. Baiklah, kita pulang sekarang. Tapi pastikan kakimu dirawat dengan baik. Lukas, sebaiknya kau biarkan kakimu sembuh dengan baik, agar tidak meninggalkan efek samping, kata Beatrice khawatir. Lukas tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, Nek, aku tahu cara menjaga diriku sendiri. Beatrice merasa lega mendengarnya. Bagus, bagus, ayo pergi, Cedric. Cedric sebenarnya kesal karena pertanyaannya tidak terjawab, tetapi ia tidak berminat tinggal di kamar mayat. Lebih lama dari yang seharusnya. Karena itu, ia mengikuti Beatrice keluar ruangan tanpa protes. Akan ada banyak waktu bagiku untuk bertanya kepada Lukas siapa sebenarnya Corin setelah dia pulang, pikirnya. Edmund mengantar kedua orang tua itu ke mobil mereka. Setelah mereka pergi, Lukas berpikir keras, sepertinya mereka mencurigai Corin sebagai Luna, tapi dia belum siap kembali ke keluarga. Dan kalau aku memberitahu kakek dan nenek, mereka pasti akan memaksanya pulang. Bab 1035 Lukas takut Corin akan mendapat banyak masalah jika Pamela dan Greg tahu siapa dirinya. Sebelumnya, ia gagal melindungi Corin, jadi kali ini, ia bersumpah untuk melindunginya dengan segala cara. Sementara itu, di salah satu bangsal rumah sakit swasta kelas atas, Pamela tertidur lelap di bawah pengaruh obat penenang. Ia mengerutkan kening dalam tidurnya, seolah-olah sedang bermimpi buruk. Greg duduk di kursi rodanya di samping tempat tidur, menatapnya dengan cemas. Ia tahu istrinya akan bertanya tentang Corin begitu ia bangun, jadi sebaiknya ia membiarkannya tidur selama mungkin. Kasihan Corin, meninggal di usia semuda itu, pikirnya sambil mendesah. Hai, kakek Greg, apa kabar nenek Pamela? Tanya Corin dari belakangnya. Saat itu, Greg begitu terfokus pada Pamela sehingga ia tidak mengenali suara Corin. Alih-alih, ia mengira Francine yang bertanya.
Dia butuh waktu untuk bangun, jawabnya sambil berbalik. Dia langsung terlonjak ketakutan saat melihat siapa yang berdiri di belakangnya, sampai-sampai dia kehilangan kendali atas kursi rodanya dan kursi rodanya terbanting ke belakang. Ya Tuhan, itu Corin. Corin mengenakan gaun rumah sakit bergaris-garis biru. Selain kepalanya yang diperban dan wajahnya yang pucat, ia tampak cukup sehat. Apakah dia kembali sebagai hantu untuk menghantuiku? Melihat ketakutan di mata Greg, Corin segera berkata, "Jangan takut, kakek Greg, aku bukan hantu. Lihat, aku masih hidup." Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Greg mengerutkan kening dan mendengus, "Ada apa denganmu?" Francine berjalan keluar dari belakang Corin. "Kakek, Corin hanya berpura-pura mati, tapi dia punya alasan bagus untuk itu. Ngomong-ngomong, ceritanya panjang, aku akan menjelaskannya pelan-pelan kepada kakek dan nenek setelah kita pulang. Yang perlu diketahui, Corin tidak bermaksud menakut-nakuti kalian berdua seperti itu." Greg menatap Francine. Lalu Corin, setelah sedikit tenang, ia mendengus dan bergumam, "HMPH, tak ada hari yang tenang sejak si pembuat onar kecil itu menikah dengan keluarga." Corin tersenyum, "Maaf sudah membuatmu khawatir, kakek Greg." Greg tertegun, tetapi ia mengangkat dagunya yang berjanggut dengan bangga dan memalingkan wajahnya. "Jangan menyanjung diri sendiri, aku tidak mengkhawatirkanmu, aku mengkhawatirkan istriku." Corin tak kuasa menahan rasa bersalah ketika menatap Pamela yang sedang mengerutkan kening dalam tidurnya. Ia menghampiri dan menggenggam tangan wanita tua itu. "Nenek Pamela, ini aku. Corin, aku masih hidup, jangan khawatir lagi, oke?" Pamela pasti mendengarnya saat dia perlahan membuka matanya untuk melihatnya. "Corin, apa itu benar-benar kamu?" kukira. Suaranya mulai melemah seiring air mata menggenang di matanya. Corin duduk di samping tempat tidur agar Pamela bisa melihatnya dengan saksama. "Ini benar-benar aku, Nek Pamela, aku baik-baik saja." Pamela menggenggam tangan Corin erat-erat, dan rasa lega menyelimutinya saat ia merasakan kehangatan yang menjalar dari kulitnya. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama karena ia tiba-tiba teringat sesuatu. "Bagaimana dengan bayi dalam kandunganmu? Bayinya juga baik-baik saja. Kami berdua baik-baik saja, jadi jangan khawatir, oke?" Baru pada saat itulah Pamela benar-benar bisa rileks. Sambil masih menggenggam tangan Corin, ia mencoba duduk. Bab 1036. Melihat ini, Corin segera membantu Pamela berdiri. Ia menyangga bantal di belakangnya agar Pamela lebih nyaman bersandar di sandaran kepala. Setelah menenangkan diri, Pamela menepuk tangan Corin. "Corin, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu hamil? Aku pasti masih belum tahu kalau bukan karena kejadian hari ini." Corin tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud merahasiakannya darimu. Aku hanya tidak ingin kau mengkhawatirkanku dan menghalangiku melakukan segala macam hal untuk menjaga bayi itu tetap aman." Pamela mengerutkan kening. "Kita keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu dan bayimu? Kalian berdua sama pentingnya bagiku. Lihat apa yang terjadi ketika aku tidak ada untuk menghentikanmu melakukan sesuatu. Kau tertabrak mobil. Demi Tuhan, untungnya, kau masih hidup. Kurasa aku tidak sanggup kehilanganmu dan bayimu." Corin mengangguk patuh. "Oke, aku janji akan mendengarkan semua yang kau katakan mulai sekarang." Senyum akhirnya muncul di wajah Pamela. Syukurlah dia dan bayinya baik-baik saja, pikirnya dan membuat catatan dalam hati untuk menyiapkan keamanan lebih untuk melindungi Corin. Greg lega melihat Pamela semakin membaik, tapi dia tak kuasa menahan diri untuk menggerutu kepada Francine. "Nenekmu sekarang hanya memperhatikan cucu menantunya." Francine justru menganggap kecemburuan kakeknya lucu, yang menjadi bukti betapa jauhnya ia telah mengubah pendapatnya tentang Corin. Jika ini terjadi sebelumnya, ia pasti akan marah karena Pamela tampaknya lebih menyukai Corin daripada siapapun. Setelah menghabiskan waktu bersama Corin dan mengenal sifat asli Anya, semua prasangka yang ia miliki terhadap Corin sirna. Malahan, ia cukup menyukai suasana ruangan yang ramai dan harmonis. "Sebentar lagi aku jadi bibi. Hore," pikirnya gembira. Tiba-tiba, ia menyadari satu orang hilang dari tempat kejadian. "Hah, mana Jeremy?" Ia melihat sekeliling bangsal, tetapi tidak melihat tanda-tanda keberadaannya. Pada saat itu,
Corinne sedang membujuk Pamela untuk makan beberapa gigitan oatmeal ketika Francine menarik lengan bajunya. Corinne, bisakah kamu ke sini sebentar? Corinne menyerahkan semangkuk oatmeal kepada Pamela agar dia bisa memakannya sendiri sebelum mengikuti Francine ke sisi lain ruangan. Ada apa? Francine mengerutkan kening. Aku tahu kamu khawatir tentang nenek. Tapi apa kamu tidak sadar Jeremy tidak ada di sini? Corinne tahu Jeremy sedang marah padanya. Tetapi ia merasa lebih penting memastikan Pamela baik-baik saja. Lagi pula, Jeremy masih muda dan kuat, jadi ia yakin Jeremy akan baik-baik saja. Karena tidak mendapat respons dari Corinne, Francine berdiri dengan tangan di pinggangnya dan berkata, Corinne, kau mulai membuatku berpikir kau sama sekali tidak peduli pada Jeremy. Tahukah kau betapa sedihnya dia saat mengira kau sudah mati? Aku belum pernah melihatnya begitu berduka seumur hidupku. Mata Corinne menyipit sejenak. Di mana dia sekarang? Butuh waktu lama baginya untuk mengkhawatirkan Jeremy, pikir Francine. Aku baru saja keluar mencarinya dan melihatnya merokok sendirian di tangga. Kamu harus ke sana untuk memastikan dia baik-baik saja. Jangan khawatirkan nenek. Aku akan tinggal di sini bersamanya, katanya. Corinne mengangguk. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kutitipkan nenek Pamela padamu. Pastikan dia menghabiskan oatmealnya. Setelah itu, ia keluar dari ruangan. Begitu keluar dari koridor, ia melihat sekeliling untuk menemukan pintu menuju tangga. Bingo, itu dia. Dia perlahan berjalan mendekat dan mendorong pintu hingga terbuka. Brr, di sini agak dingin, untung aku masih pakai jaket, Pak. Tangga itu sangat gelap, jadi ia hanya samar-samar bisa melihat siluet Jeremy yang bersandar di dinding, dan sesekali ia mengisap rokok di antara jari-jarinya. Ia tahu Jeremy sudah berhenti merokok sejak tahu ia hamil, namun... Bab 1037. Hei, Tuan, Corinne memanggil Jeremy dengan lembut saat dia berjalan ke arahnya. Jeremy menoleh ke arahnya dan mematikan rokoknya tanpa suara. Corinne mendongak menatapnya. Kenapa kau bersembunyi dan merokok sendirian di sini? Apa kau tidak ingin tahu bagaimana keadaan nenekmu? Jeremy menyipitkan mata. Tidak ada perubahan yang terlihat pada ekspresinya. Bagaimana kabarnya? Dia sudah bangun dan makan sesuatu. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagus, kata Jeremy tanpa emosi. Corinne tidak terbiasa dengan sikapnya seperti ini. Kamu marah sama aku karena mengganggu sesi merokokmu? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Jeremy hanya menatapnya dalam diam. Corinne menunggu dia menjawab pertanyaannya, tetapi semuanya sia-sia. Yah. Maaf ya, aku mengganggumu, katanya kesal, kamu bisa melanjutkan apa yang kamu lakukan karena aku mau pulang sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi ketika Jeremy tiba-tiba bertanya dengan nada yang tidak bisa dimengerti, apakah itu menyenangkan? Terkejut, Corinne berhenti berjalan dan berbalik, apa yang menyenangkan? Wajah Jeremy menjadi gelap, apa menyenangkan menakutiku seperti itu? Corinne tersadar, Pak. Saya mengirim pesan teks saat saya di ruang operasi. Ini salah Bapak karena tidak membacanya. Belum lagi, saya mengirim pesan kepada Tommy untuk meminta kabar bahwa saya baik-baik saja. Apa dia tidak memberitahu Bapak? Tatapan Jeremy semakin tajam. Rahangnya menegang, sampai-sampai urat-uratnya menyembul dari bawah kulitnya. Aku nggak percaya kamu masih berusaha membenarkan diri sendiri. Aku yakin kamu nggak akan bahagia sampai aku terbaring 6 kaki di bawah tanah. Corinne terkejut, ia tidak bermaksud kata-katanya terdengar begitu belak-belakan. Tidak, itu bukan. Jeremy memeluknya erat. Bajingan kecil, bagaimana bisa kau melakukan itu padaku? Corinne merasa marah sekaligus bersalah. Hanya bakal terus-terusan bikin masalah kalau aku nggak ngelepasin dia buat selamanya. Sekarang setelah semua orang tahu sifat aslinya, akhirnya aku bisa merasa damai dan tenang dalam hidupku. Tapi apa pantas sampai tertabrak mobil dengan semua itu? Tanya Jeremy tegas. Yah, aku tidak menyangka Rosie akan menggunakan trik yang sama 2 kali dalam rentang 3 hari. Jeremy mendengus. Sesulit itukah mengakui kesalahanmu? Katanya sambil memeluknya lebih erat. Corinne mendesah. Baiklah, maafkan aku janji tidak akan membuatmu khawatir lain kali. Lain kali, maksudku, tidak akan ada waktu berikutnya lagi. Baru pada saat itulah kemarahan Jeremy sedikit mereda.
Bab 1038 Corin masih bisa merasakan Jeremy sedikit gemetar. Sepertinya dia masih trauma dengan apa yang terjadi. Entah bagaimana, ia merasa agak tersentuh karena sebelumnya tak seorang pun begitu peduli padanya. Setelah Emily menghilang, Corin diperlakukan lebih buruk daripada anjing liar oleh orang-orang yang seharusnya merawatnya. Tuan, apa yang akan Anda lakukan jika saya benar-benar mati di sana? Phoebe, yang berada di apartemen, sudah duduk dengan masker kain di wajahnya sambil menunggu kabar baik dari Anya. Ia yakin rencana mereka pasti akan berhasil kali ini, jadi wajar saja ia terkejut ketika menerima kabar penangkapan Anya. Lukas, ibu, dan ayah tahu tentang penangkapan Anya, tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Apa itu artinya mereka sudah menyerah? Oh tidak, aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Dia tidak pernah menyangka Corin akan memalsukan kematiannya untuk menipu Anya agar memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Phoebe terus mondar-mandir berputar-putar sampai dering teleponnya membawanya kembali ke masa kini. Ia pikir ia telah menemukan jawaban atas masalahnya ketika ia melihat Sunny menelepon. Benar, aku masih punya Sunny, dia bisa bantu aku keluarkan Anya. Dia segera menjawab teleponnya. Sunny, Bu, di mana ibu sekarang? Tanya Sunny dengan suara serak. Aku di apartemenku, bagaimana denganmu? Sejak kapan kamu punya apartemen sendiri? Sunny, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya sekarang, aku akan mengirimkan alamatnya lewat SMS agar kamu bisa datang ke sini. Kita bisa membahas cara mengeluarkan Anya. Baiklah, kata Sunny sebelum menutup telepon. Phoebe segera mengirim alamatnya kepada Sunny, ia menunggu kedatangannya dengan cemas. Dia bisa saja membicarakan masalah itu dengan Sunny lewat telepon, tetapi dia tidak mau mengambil risiko karena dia mengetahui dari mata-mata yang dia tanam di rumah besar keluarga Rivera bahwa Corin mampu memberatkan Anya dengan menggunakan rekaman suara. Wanita jalang kecil itu lebih licik daripada kelihatannya, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk memberatkanku atau Sunny dengan meninggalkan rekaman suara. Hidup Anya sudah hancur, jadi aku harus melindungi Sunny dengan cara apapun. Sunny adalah satu-satunya harapannya. Tak akan ada yang berani meremehkannya lagi setelah putranya mewarisi seluruh kekayaan keluarga Rivera. Phoebe terus mondar-mandir di ruang tamu sambil menunggu Sunny. Sambil mondar-mandir, ia tak bisa menghilangkan perasaan sedang diawasi. Setelah melihat sekeliling, ia menyadari pintu kamar tidur sedikit terbuka, dan sepasang mata besar dan bulat diam-diam menatapnya. Sambil mengerutkan kening, dia cepat-cepat berlari ke sana dan menendang pintu hingga terbuka lebar. Bab 1039 Joey terjatuh ke belakang akibat kekuatan benturan dan langsung menangis. Dasar anjing kampung, beraninya kau memata-mataiku, raung Phoebe. Aku tidak memata-mataimu. Rengek Joey, dia sebenarnya tidak memata-matainya. Dia ingin pergi ke ruang tamu, tetapi tidak yakin apakah aman baginya. Dia pikir dia akan mengamati situasi di luar terlebih dahulu. Phoebe, yang sudah menganggap Joey pengganggu, semakin kesal padanya karena kecemasan dan kemarahan yang ditimbulkan oleh penangkapan Anya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan Joey sebagai samsak tinju. Dia menendangnya lagi. Ini semua salahmu, tidak ada yang berjalan baik untuk Anya setelah dia mengadopsimu. Seharusnya kita membuangmu begitu ada kesempatan. Joey langsung meringkuk kesakitan. Hampir setiap hari, ia dipukuli. Setiap kali Anya kesal, ia akan melampiaskannya. Namun, ia memastikan untuk memukulnya di bagian tubuh yang tidak mudah terlihat jika terjadi memar. Ia khawatir Lukas akan tahu apa yang telah ia lakukan pada Joey. Karena Lukas tidak ada, Anya lebih berani dalam memukulinya. Joey sebenarnya merasa lega ketika melihat Anya pergi keluar karena itu berarti ia akan terhindar dari pemukulan hari ini. Sayangnya, kenyataannya tidak demikian. Kenapa nenek juga memukulku? Dia menakutkan sekali. Sama seperti ibu, aku ingin meninggalkan tempat ini, aku ingin kembali ke negara asalku. Aku lebih baik kelaparan di panti asuhan daripada tinggal bersama orang-orang menakutkan ini. Phoebe makin kesal ketika Joey mulai menangis. Ia menarik kerah baju Joey dan menamparkan wajahnya dengan kasar. Jangan menangis, dasar bajingan kecil, atau aku akan memberimu alasan untuk menangis. Apa kau tidak tahu kaulah penyebab ibumu ditangkap polisi? Aduh, seharusnya aku bunuh kau di sini saja.
Phoebe terus menamparkan Joey, bahkan ketika wajahnya bengkak dan merah, ia tak berniat berhenti sampai Joey mati. Keluarga Holden mana mungkin mengizinkan Anya menikah dengan keluarga ini karena dia punya catatan kriminal. Itu artinya dia harus cari pria lain untuk dinikahi. Dan si brengsek kecil ini cuma akan menghalangi. Mendingan aku singkirkan dia sekarang juga. Tiba-tiba, ia mendengar bel pintu berbunyi. Baru setelah itu ia membiarkan Joey pergi. Dia keluar dari kamar tidur, memastikan untuk menutup pintu setelahnya, dan pergi membuka pintu masuk agar Sunny bisa masuk. Sunny, akhirnya kau di sini, katanya. Air mata mengalir di wajahnya sambil memeluknya. Kau sudah dengar? Anya telah ditangkap, dan ini semua salah Corin. Kau harus memikirkan cara untuk menyelamatkan adikmu. Sunny berdiri kaku. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana terhadap ibunya. Sebagai seorang putra, ia tak luput dari air mata ibunya. Tetapi di saat yang sama, ia tahu dari apa yang baru saja dikatakan ibunya bahwa semua yang dilakukan Anya ada hubungannya dengan ibu mereka. Kenapa mereka berdua begitu keji, kejam, dan munafik? Kenapa dia harus jadi ibuku? Semakin dia memikirkannya, semakin kesal dia jadinya. Dia mendorong Phoebe menjauh. Sudah cukup, Anya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Bu, ibu juga harus bangun. Berhenti melakukan hal yang salah. Phoebe menatapnya dengan kaget. Sunny, apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kau bilang dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan? Dia kan adikmu. Astaga, bukankah dia selalu memanjakanmu? Bagaimana bisa kau bekerja sama dengan orang lain untuk menindasnya? Kaulah yang harus sadar. Bab 1040 Sunny menyeka air matanya dengan lengannya dan berkata dengan tercekat. Tapi Bu, ibu harus dengar semua hal buruk yang ibu katakan tentang aku. Lucas, Rosie, Francine, dan bahkan Jeremy, belum lagi semua hal buruk yang ibu lakukan selama bertahun-tahun, ibu. Dulu aku pikir dia orang yang paling baik dan manis di dunia, dan dia pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia. Itulah kenapa aku sangat membenci Corin karena dia merebut Jeremy dari Anya. Itulah kenapa aku terus-menerus membuatnya celaka. Jadi, kau tidak bisa menyalahkanku karena mengatakan Anya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Dia memanfaatkan cinta dan kepercayaan kita padanya dan menyakiti banyak orang di masa lalu. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Baik aku maupun kau tidak bisa membantunya saat ini. Aku datang ke sini untuk menemuimu dan meyakinkanmu agar mau mengikuti rencana kakek. Tinggallah di villa musim panas. Dan luangkan waktu untuk merenung. Kamu boleh kembali setelah kakek, nenek, dan ayah tenang. Tapi kamu harus benar-benar melupakan rencana mengeluarkan Anya. Dia harus membayar semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Phoebe tak percaya harapan terakhirnya akan berkata seperti itu. Ia menunjuknya dengan marah dan berteriak. Dasar bocah tak berguna. Beginikah caramu membalas budi adik dan ibumu setelah semua usaha yang telah kita lakukan untuk mengamankan masa depanmu di keluarga? Bukan cuma bodoh, tapi kamu sama sekali tidak punya ambisi. Kamu dan Lucas sama-sama Rivera, jadi kamu punya hak yang sama seperti dia untuk mengambil alih bisnis keluarga. Apa kamu akan membiarkan dia mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu? Apa kamu sebodoh itu? Ya, Sunny? Sunny mengerutkan kening. Bu, Lucas bukan hanya putra tertua di keluarga, tapi dia juga berbakat dalam banyak hal. Sudah sepantasnya dia mengambil alih bisnis keluarga. Lagi pula, aku sama sekali tidak tertarik pada. Aku juga tidak ingin melawan Lucas untuk mengambil alih bisnis keluarga. Dan kalaupun aku melawannya, aku akan kalah. Berhentilah berharap pada hal yang mustahil. Aku tidak akan pernah melawan Lucas untuk mendapatkan hak mengambil alih bisnis ini. Phoebe memutar bola matanya dengan marah. Dasar sampah tak berguna, aku menyesal pernah melahirkanmu. Perlu kau ketahui, dulu akulah primadona sekolah, dan banyak sekali pria yang memintaku menjadi pacar mereka. Tapi di mata ayahmu, aku takkan pernah sebaik perempuan jalang mantan istrinya itu. Sekarang, bahkan anakku pun tak sebaik anak mantan istrinya. Oh, kenapa? Apa gunanya melahirkan kalau kau hanya akan jadi orang yang tak berguna? Sunny menatap Phoebe dengan iba dan mendesah. Bu, aku membawa beberapa pelayan dari rumah untuk ibu bawa ke villa musim panas. Aku sudah menginstruksikan para pelayan di villa musim panas untuk menjaga ibu dengan baik. Jadi ibu tinggallah di sana untuk sementara waktu.
Phoebe menatapnya dengan kaget, sudah cukup buruk Suni menolak membantunya, tapi dia malah mengkhianatinya. Dasar tak tahu terima kasih, bisa-bisanya kau mengkhianati ibumu sendiri. Oh, kenapa kau tidak bisa seperti adikmu? Anya, seandainya saja dia laki-laki. Suni tak ingin membuang-buang napasnya untuk ibunya yang tak kunjung bertobat. Jadi ia hanya memerintahkan pelayan yang dibawanya dari rumah. Bawa dia ke villa musim panas, dan jagalah dia baik-baik. Pelayan itu mengangguk. Baik, Tuan Suni. Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia takut akan berubah pikiran jika melihat kekesalan di mata ibunya. Ibu dan Anya harus dihukum atas perbuatan mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja hanya karena mereka keluargaku. Suni, kembalilah, Suni, teriak Phoebe histeris ketika melihatnya pergi. Jangan tinggalkan aku, kau tidak bisa. Dia mulai mengejarnya, tetapi pelayan itu menghentikannya.